wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak ahli taklim Ramadan, sami-sami miharap kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in kaum muslimin seluruhnya. Pada hari ini kita masih tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dilimpahkan nikmat, dianugerahi nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah hari yang ke-21 dan mudah-mudahan sesuai dengan bahasan yang minggu kemarin, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang keberuntungannya berlipat bisa mendapati Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokok bahasan pada hari ini saya terus terang dengan mengeluarkan ataupun menurunkan ayat ini An-Nisa ayat 17 dan 18 insyaallah. Mudah-mudahan waktunya, kalau tidak nanti kita turunkan saja satu ayat 17, tetapi sebenarnya bersambung. Terinspirasi dengan lagu yang diposting oleh ketua, ada Taubat, ada lagu dengan ketua Taubat. Tadi saya sudah minta izin untuk bisa membahas tentang taubat dan saya pikir waktunya cukup pas gitu. Dengan Ramadan ini adalah lagunya juga keluar pas pada saat Ramadan. Mudah-mudahan bahasan pada hari ini sekaligus bisa memperkuat apa yang kita inginkan dan ada dalam hati kita masing-masing. Semua kita tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Semua kita tidak ada yang bisa lepas dari salah, dari keliru, ataupun kata-kata yang lain berkaitan dengan baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Allah membuka kesempatan untuk taubat supaya nanti kembali kepada Allah pada saat keadaan bersih. Surat An-Nisa ayat 17 dan 18 dan sebenarnya berkait dengan ayat 16. Ini adalah berbicara tentang taubat menurut ajaran Islam. Ayat 17-nya mari kita lihat dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a lilladzina diulang lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Ini ayat 17, nanti lanjutannya ayat 18 berkaitan dengan definisi
bukanlah taubat ya orang yang ya dengan definisi sesuai dengan ayat berikutnya. Innamat taubatu, arti yang terjemahnya berdasarkan terjemahan Kementerian Agama, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi bijaksana. Kita ingin jelaskan berbagai ragam tafsir dari ayat 17 surat An-Nisa ini. Setelah dalam ayat 16 Allah menyebutkan bahwa pelaku kekejian bila akan bertobat dan beramal saleh maka tidak boleh dihukum di ayat 16. Jadi sekali lagi ayat 16 menerangkan bahwa kalau ada pelaku kekejian bila dia hendak bertobat dan beramal soleh maka dia tidak boleh dihukum, kata ayat 16. Kata kuncinya apabila dia ingin bertobat. Dan juga menjelaskan bahwa Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam ayat 17 yang barusan kita sebutkan, kemudian Allah menjelaskan syaratnya dan mendorong pelaku kemaksiatan untuk segera bertobat. Berkaitan dengan kalimat atau frasa innamat taubatu 'alallah di awal ayat, yang artinya sungguh taubat, innama sungguh, ada inna ada ini, sesungguhnya yang sebenarnya at-taubatu, taubat itu alallahi yang pasti diterima Allah. Jadi kalimatnya innamat taubatu alallahi, sesungguhnya sungguh taubat yang pasti diterima oleh Allah. Nah, itu kalimatnya seperti maksud pasti di sini innama, yaitu dikatakan sebagai pasti di sini bukan artinya pasti dalam arti wajib diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat mewajibkan sesuatu apapun kepada Allah. Jadi Allah akhirnya bukan pasti kepada Allah. Allah harus, bukan. Pasti harus mewajibkan kepada Allah itu pasti harus atau wajib diterima oleh Allah. Tetapi pengertiannya adalah taubat yang memenuhi syarat pasti akan dipenuhi oleh Allah sesuai janjinya dalam rangka memberi rahmat kasih sayang kepada para hamba. Ini memang ada pengertian ya yang lain, sehingga kalau seandainya ya orang yang bertobat seperti ini pasti ya, jadi kepastiannya jadi wajib kepada Allah untuk menjawabnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain Al-An'am 54, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan ketika orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami datang kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian. Tuhan kalian telah menetapkan pada dirinya untuk memberi rahmat. Jadi rahmat ada di Allah, kasih sayang ada di Allah, dan itu yang sangat mahal. Sungguh siapa saja dari kalian yang melakukan keburukan dalam kondisi bodoh, kemudian ia bertobat setelahnya dan memperbaiki amalnya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am 54. Itu yang pengertian kepastian. Pasti kalau memenuhi syarat Allah memberikan jawaban ataupun mengabulkan taubat itu.
Kemudian kalimat selanjutnya, lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Pengertiannya atau terjemahnya, bagi orang-orang, jadi kalimat sebutnya pasti, ya sungguh tobat yang pasti diterima oleh Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan keburukan dalam kondisi bodoh. Nah ini ada ya di garis bawahi bodoh. Kemudian mereka bertobat dari waktu yang dekat, langsung. Summa yatubuna min qarib, dalam waktu yang dekat, menunjukkan ayat ini ada 2 syarat untuk bisa tobatnya diterima. Yaitu yang pertama, maksiatnya dilakukan dalam kondisi bodoh, artinya tidak tahu, atau tidak tahu ini ya artinya mungkin dia tahu tetapi menjalani maksiat mungkin ya tergoda, itu dikategorikan bodoh. Nanti ada tafsirnya. Dan kedua, pertobatannya dilakukan dari waktu yang dekat. Jadi kedua, pertobatannya dilakukan dalam waktu yang dekat. Jadi ada 2, 1 bodoh, kedua pertobatan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi tidak disimpan-simpan. Dekat itu seperti apa? Nanti kita lihat. Berikut penjelasannya. Syarat pertama dalam kalimat lilladzina ya'maluna sholihati bijahalatin, bagi orang-orang yang melakukan keburukan dalam kondisi bodoh, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan, maksudnya adalah hati pelaku maksiat tidak menghadirkan atau tidak menyadari siksa Allah akibat maksiat yang dilakukan. Sebab andai kadar dia sadar sedang melakukan maksiat, sadar terhadap akibatnya, niscaya ia tidak akan melakukannya. Dalam konteks inilah ya seperti ini Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang disebutkan tadi. Jadi benar-benar jadi hatinya tidak sadar, artinya mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi karena pengaruh minuman, bisa dia tidak sadar. Ya. Ataupun mungkin walaupun dia tidak pengaruh ya lingkungan, kemudian dia maka dikategorikan sebagai dia tidak sadar. Kemudian kalau dia sadar ya sebenarnya terhadap akibat itu tidak akan melakukan, maka dia tergolong dengan tidak sadar. Didukung dengan hadis Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina ketika berzina dalam kondisi beriman sempurna. Jadi pezina itu tidak akan berzina kalau dia dalam kondisi iman yang sempurna. Kenapa dia berzina? Karena kondisi iman yang tidak sempurna. Tidaklah orang mencuri saat mencuri dalam kondisi beriman sempurna. Dan tidaklah seorang peminum khamar saat ia meminumnya dalam kondisi beriman sempurna. Dan setelah perbuatan itu tobat, maka tobat terbuka baginya. Secara lebih tegas, jelas, Imam Ar-Razi mengatakan di antara ragam tafsir dalam kondisi bodoh pada ayat ini, para ulama mufassirin menjelaskan maksudnya adalah orang yang bermaksiat disebut sebagai orang bodoh dan perbuatan maksiatnya dinilai sebagai kebodohan. Sedangkan sebab orang maksiat meskipun dia alim, ya tahu tentang hukum, disebut sebagai orang bodoh juga bisa. Karena apa? Karena andaikan ia mengamalkan atau konsisten memegang ilmunya, terus diamalkan, atas dampak perbuatannya dia sadar, akan mendapat pahala bila beramal soleh dan akan mendapat siksa apabila maksiat, maka ia tidak akan berani nekat melakukan maksiat walaupun dia alim. Ya. Sehingga bila ia tidak mengamalkan ilmunya, maka ia menjadi seperti tidak berilmu. Karenanya orang yang bermaksiat layak dan sah disebut sebagai orang yang bodoh.
Jadi yang tetap bermaksiat walaupun dia cendekiawan, walaupun dia profesor, walaupun dia ustadz, ketua partai, Bang Rikat nyebut ketua partai, ada. Nah, itu sah dan layak, kata seorang mufasir ini, tergolong dengan bijahalatin, orang bodoh. Ya. Banyak ketua partai itu apa? Ya, itu bijahalah. Lalu yang kedua, syarat yang kedua tadi, yatubuna min qarib. Dia bertobat dalam waktu dekat. Ada ahli tafsir menjelaskan, Imam As-Suyuti menjelaskan maksudnya adalah sebelum ajal datang. Tobat. Nah, sebagaimana Rasulullah man taba ilallahi qabla ayyughargira taballahu minhu. Siapa saja yang bertobat kepada Allah sebelum nyawa sampai tenggorokan, maka Allah menerima tobat darinya. Lebih lanjut, Imam As-Sawi menjelaskan, ahli tafsir, waktu antara terjadinya maksiat dengan kematian disebut dekat, ya. Karena sebenarnya setiap sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat. Dan umur meskipun panjang sebenarnya adalah sedikit. Walaupun 70, 80. Bagus genep tilunya. Di sini terdapat isyarat hendaknya manusia selalu memperbarui pertobatan setiap saat. Sebab kematian bisa datang kapan saja. Dalam konteks inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, ma kharaja minni nafasun wan tadartu auda. Tidaklah satu napas keluar dariku sementara aku tunggu kembalinya napas. Itulah yang nyatakan bahwa yang dekat. Jadi batasnya adalah kematian. Dikala dia ajal mau tiba, ya, dikala ajal mau tiba, kemudian dia belum bertobat, bahkan sudah ada tenggorokan mau membebaskan nafas, itu sebelumnya bisa diterima. Kalau sudah tenggorokan repot, tidak lagi diterima, artinya apalagi sudah dihembuskan. Banyak sejarah cerita tentang itu berkaitan dengan ya orang yang mau kembali pada saat dia apa sudah mati ataupun dalam saat ajal tiba. Itulah dua syarat. Jadi kebodohan bukan bodoh dalam pengertian tidak bisa membaca, tidak bisa apa-apa, tetapi bodoh karena dia tergoda dengan hawa nafsu, kemudian tidak kontrol, kemudian dia adalah bodoh. Ya, walaupun ketua. Hanya. Ya, jadi begitulah. Tidak sempurna gitu. Ya. Nah, sementara dalam kalimat di akhir, ya, wa faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakiman. Maka mereka itulah yang Allah terima tobat. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya adalah mereka yang memenuhi dua syarat itu tobatnya yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui manusia melakukan kemaksiatan karena terkuasai oleh syahwat dan kebodohannya. Allah juga Maha bijaksana terhadap hambanya yang meskipun sering terkuasai syahwat, berulang-ulang dan terkuasai dengan kebodohan, namun mau bertobat sebelum ajal tiba, maka pasti Allah terima pertobatan. Begitu sebab wa kanallahu aliman hakim, Maha tahu apa yang tersirat ataupun ada dalam hati. Nah, itu ayat 17. Kriteria syarat bisa taubat. 17. Nah, sekarang yang 18, lanjut kita. Memperbaikkan waktu. Nah, 18 lanjutannya
Allah menafikan bahwa walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza menjelaskan yang barusan nih. Hatta idza hadarahu ahadumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. An-Nisa 18. Tafsirnya, setelah kita lihat di ayat 17 tentang syarat taubat, kemudian dalam ayat 18 Allah menjelaskan orang yang pertobatannya tidak diterima. Nah, dan ancaman azabnya dijelaskan oleh Allah. Maksudnya di sini penerimaan taubat tidak berlaku bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa. Bahkan ada kadang-kadang taubat ya artinya balik lagi, iman, kemudian kafir lagi, iman, kafir lagi, dan seterusnya. Seperti mempermainkan. Baik orang kafir maupun orang yang beriman yang tidak bertobat hingga nyawa sampai tenggorokan saat ajal menjemputnya. Sebab dalam kondisi demikian manusia akan melihat tempat kembalinya, apakah surga atau neraka. Dan tampaklah kebahagiaan atau kesusahan padanya. Seperti hadis Nabi nyatakan la yakhruju ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masirahu. Jadi hadis Nabi dalam hadis riwayat Abi Dawud, Abi Dunya, tidaklah salah seorang dari kalian akan keluar dari dunia sehingga pada saat ajal tiba mereka melihat kemana tempat kembalinya dan kemana tempat tinggalnya, surga atau neraka. Jadi ternyata ya nanti sebetulnya ada juga dijelaskan ternyata dikala sakaratul maut itu berdasarkan hadis ini Allah telah memperlihatkan dia akan kembali kemana. Jadi begitu ya sakaratul maut ketingali neraka, surga, susah atau senang. Jadi sebab sudah diperlihatkan, makanya walaisu taubal lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara adul maut. Jadi di nalika maut mau datang itu sudah tidak berlaku lagi untuk bertobat. Ya. Iya, tobat. Ya, hayang tobat nanti sanggeusna di ku Allah diperlihatkan. Ya. Padahal berita nama kusabab jadi iman itu ya, berita nama sejak kurang berhidup juga bahwa bakal ke situ dan seterusnya. Nah, di sini para ahli tafsir menyatakan bahwa ketika itu waktu taklif ya atau ujian di dunia sudah habis dan tinggal menunggu akhir nasib di akhirat, penyesalan dan pertobatannya tidak berguna. Sebagaimana keimanan Firaun saat tenggelam di lautan juga tidak berguna. Firaun juga ngagorowok pada saat itu. Berdasarkan keterangan ngagorowok sudah melihat tempat kembalinya rek tobat. Tapi tidak ada waktu lagi, tidak berguna. Telat. Orang kedua yang tidak diterima tobatnya itu yang pertama adalah ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut. Qala inni tubtul an. Jadi datang maut, ya Allah, abdi hoyong taubat ayeuna. Itu yang pertama, tidak berlaku. Yang kedua, walal ladina yamutuna wa hum kuffar. Dan taubat tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, itu yang kafir ada yang taubat ada, ya. Maksudnya keimanan atau kepertobatan mereka dari kekufuran di akhirat saat secara kasat mata melihat azab Allah tidak diterima oleh.
Jadi udah diperlihatkan juga, yang kafir diperlihatkan. Dalam hal ini Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan mengampuni hambanya selama belum turun penghalang. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah penghalang itu? Rasulullah menjawab, yaitu orang mati dalam keadaan musyrik. Itu adalah yang penghalang untuk menerima kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah. Kemudian berkaitan dengan kafir, nyatakan bahwa ya ada bahwa kalau seandainya orang kafir dalam hidupnya, kemudian kafir itu artinya yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian ada yang musyrik, iman tapi menyekutukan. Ada yang fasik, rusak imannya. Jadi kafir itu ya kata untuk yang tidak beriman, tertutup hatinya. Kemudian musyrik, ada iman pada Allah tapi ada selain Allah, itu musyrik, orang musyrik. Fasik, imannya rusak, bisa rusak karena maksiat apalagi dan lain sebagainya. Ini kalau seandainya orang kafir, ada dulu pernah itulah pertanyaan, kalau orang kafir ya dia masuk Islam setelah dewasa, artinya setelah 40 tahun, 45 tahun, tapi sebelum mati ya. Apa itu diterima? Kalau dia taubatnya orang kafir adalah syahadat, kembali kepada Islam. Bukan taubat terhadap dosanya, sebab dosa yang penghalang besarnya adalah kafir. Kemudian dosa yang lainnya dia karena berdosa ya karena kafir sudah masuk di dalamnya, semacam apa ya, bukan ya sudah tidak termasuk pada gerbong muslim ya. Sekarang mau masuk gerbong muslim yaitu syahadat ya, artinya menerima keimanan kepada Allah dan apa yang diwajibkan iman. Kemudian pertanyaan bagaimana dosanya, dosa yang selain kafirnya tidak percayanya, maka ada seorang ulama dalam hadis sudah menyatakan bahwa orang yang dewasa terus asalnya dalam kekafiran masuk Islam itu adalah nol, kembali kepada nol, artinya dia bersih kalau dia benar beriman. Makanya yang mu'alaf itu ya bersyukurlah, sebab dosa-dosa yang lainnya yang di luar ya kafirnya itu sudah tertutup dengan kafiran maha besar kafir. Tetapi kalau dia kembali kepada jalan yang iman, jalan Islam, artinya bersyahadat, itu adalah nol dosanya, artinya putih bersih. Nah, makanya sering orang ya kiai meminta doa kepada yang mu'alaf itu karena bersih, kemudian titipkan supaya ulah dicoret-coret ya. Dan kedua berdoa karena dia bersih sudah itu ya. Orang mati ya di umur balik ya itu banyak menanggung coret-coret kotor tidak iman. Nah itu yang makanya kalau seandainya dia beriman sebelum meninggal, kemudian itu adalah terima, kemudian bersih dosa. Tetapi celakanya tidak ada yang bisa kita ambil kalau dia ada kufarun ya, wahum kufar, itu tidak diterima. Kalau dilakukan yamutuna wahum kufar, pada saat dia matinya dalam keadaan kafir tidak terima. Artinya tidak ada amal sedikit pun. Berbeda yang bijahalatin. Memang taubatnya tidak terima. Nah, tapi itu sebagai penyeimbang timbangan dengan amal solehnya ditampil melalui amal soleha. Kalau dia iman dan akan mencicipi satu saat surganya Allah, rahmatnya. Itu beruntungnya. Kemudian di akhir ayat ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Mereka itu kami siapkan baginya azab yang sangat pedih bagi kedua-duanya. Para mufassir, ahli tafsir mempunyai kecenderungan berbeda terkait cakupan perasa
ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Salah satunya Syekh Sulaiman Al-Jamal menyatakan ayat ini bisa mencakup dua kelompok orang yang tidak terima tobatnya itu. Sementara menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh saja frasa ini dibatasi hanya mencakup orang yang mati dalam kondisi kafir saja. Jadi Syekh Sulaiman menyatakan dua-duanya, ya, azaban alimah. Tapi Ar-Razi menyatakan bahwa yang kafir saja. Sebab isim isyarah ulaika, di situ kalimatnya nanti ilmunya. Ulaika itu semestinya kembali kepada frasa yang terdekat. Jadi kan tadi laisatu taubatu lil ladina yamaluna sayyi'at hatta idza ahdarakum mautu qala ini tubul anan. Jadi orang yang berdosa tapi saat taubat tapi ada iman, amal sayyi'at, amal jelek, dia baru mau bertobat di saat maut datang. Itu yamutuna, kemudian walal ladina yamutuna wahum kufar. Ulaika mereka itu, dia itu, ya, mereka itu, ya. Jadi ulaika itu kalimatnya seperti itu. Adalah, ya, ulaika bagi mereka. Apakah kembalinya kepada orang iman yang berdosa atau kepada yang kafir? Mereka itu. Jadi ada yang menafsirkan bahwa itu kembali kedua-duanya. Itu Sulaiman Al-Jamal. Kemudian kalau Ar-Razi, dia itu adalah kembali kepada orang kafir saja. Walal ladzina yamutuna wahum kuffar. Sebab itu yang terdekat. Kalimatnya wahum kuffar, ulaika. Ya, itu adalah yang kuffar. Sementara runtut Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa dalam ayat pertama Allah menjelaskan bahwa ayat orang-orang fasik yang tetap beriman yang baru bertobat saat ajal tiba tobatnya tidak terima. Kemudian setelah itu baru menjelaskan orang kafir yang bertobat dari kekufurannya setelah kematiannya juga tidak diterima. Sementara itu tidak diragukan lagi bahwa perbuatan dan derajat orang kafir di sisi Allah itu lebih buruk dan lebih rendah daripada orang fasik. Tadi sebutnya bahwa orang fasik itu orang beriman tapi rusak imannya, ya, berdosa. Yang kafir adalah tidak ada iman. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Hanya mencakup atau hanya menjadi penjelas bagi orang yang kafir baru bertobat setelah kematiannya. Karena kekufurannya itu maka Allah menimpakan azab dan kehinaan melebihi orang-orang yang fasik. Jadi begitu. Jadi kalau ulaika a'tadna lahum azaban alima, mereka itu adalah kami persiapkan bagi mereka azaban alima, azab yang sangat pedih. Siapa dia? Apa kembalinya kepada kedua-duanya atau kepada kalimat terdekat yaitu kufar? Itu dua perbedaan. Satu yang menyatakan dua-duanya, satu menyatakan kufar saja. Kenapa kufar saja? Sebab yang kufar itu jauh lebih berat daripada yang pertama. Begitulah. Jadi dengan demikian bahwa sengaja kita pada hari ini kahiji bulan Ramadan, Lailatul Qadar, saat magfirahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dan ibadahnya berlipat ganda, kami sampaikan ini. Kemudian waktu juga sesuai dengan usia orang mata sada deket karena saat-saat tidak diterima taubat saat maut orang menjadi atas sada deket. Oleh sebab itu waktunya kita bertobat. Nanti ada syarat-syarat ya yang lainnya untuk tobat. Yang penting paling tidak pertama pengakuan, kemudian yang kedua tidak kembali, yang kepada tidak mengulangi lagi. Kemudian yang selanjutnya terus beramal soleh, juga ada beberapa tata cara yang lain. Hanya yang jelas nanti waktunya kapan dan lain sebagainya itu memang menjadi pilihan buat kita semua bertobat supaya bisa benar-benar tuntas. Itu saja, mudah-mudahan
sekali lagi kita termasuk yatubuna ilallah, yang taubat kepada Allah. Nah, kalimatnya bisa ya istighfar wa tubu ilaih. Jadi taba ya tubu itu kembali, sebenarnya arti bahasanya kembali kepada fitrah, kepada perjalanan Allah. Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan selama masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari-hari ini kan para ahli tafsir, kemudian ulama fikih kan tafsir itu orang itu sebenarnya sagawaya nyebutkeun kafir sabab kieu cenah alasan teh zaman Nabi Muhammad nu disebut kafir teh bir jahiliyah. Hari ayeuna urang mana teh nu di luar Islam teh kafir. Ya, benar kafir. Iya, urang mah itu kan kunaonnya hari para ahli Ulaheun nyebut nanti kudu Muslim. Muslim bisi kasih ngupanakan ya hasa keceburan. Ada sebenarnya pembagian di zaman ya para ahli itu, kafir itu dibagi-bagi, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ya, ada kafir yang memusuhi Islam, ada kafir yang bertetangga dengan Islam, artinya dengan kita. Nah, yang kafir bertetangga dengan kita memang ya tidak boleh diperangi, tapi kafir harbi yang memerangi ataupun yang Islam itu mah wajib. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pemanggilan, maksudnya lain kurang kemerangan ya. Ke pemahaman hadis itu, nah yang meskipun dikatakan walau alam gitu ya, bahwa menang surga dia, orang memikirkan teh mereka di luar Islam, di sana gitu. Ya. Kalau kemarin diobrol ke orang ukur naon gitu. Cek pikiran orang diobrol ke kenapa ya masuk surga ukur mana teh tong barang mahal tidak menyarankan untuk tidak makan di hadapan orang yang berpuasa. Lain Islam teh naon teh Majusi, orang Majusi. Beunang eta surga ukur hargaan orang Islam yang sedang berpuasa. Jadi lieur ka urang teh sahadat henteu naon teh pan Majusi karena lagi nya teh nyawa sahadat teh. Tapi meunang surga ai urang tan puguh. Dina ayat-ayatna teh kana surga teh siga nu hese gitu. Cara teh ieu teh itu kudu saum kudu salat kudu naon itu babari itu babari. Ukur kehargaan Seorang PSK yang memberikan pada aing yang sedang haus masuk surga gitu. ai urang ingat, tan puguh. satu hal yang tidak bisa dibantah, tidak akan bisa masuk surga, kuncinya iman. Ya, itu PSK yang beriman. Yang tadi anu ya kafir. Ya, nanti ada yang musyrik tidak, yang Bapak kafir Majusi, tidak. Ya, jadi kalau Majusi bisa jadi ada Majusi yang memiliki keimanan terhadap Allah. Dan memang tidak bisa kita campur adukan begitu mudah orang yang kafir bisa memperoleh walaupun kebaikan sebesar apapun tidak ada tiket. Orang mah eta nu salila ieu teh nu kanyawan teh eta. Tapi ketika muncul mereka barangkali mengatakan bahwa mendapatkan surga ketika bapaknya mengatakan Tapi pada akhirnya ada semacam ada semacam rahmat yang tidak di dalam keilmuan kita. Rahmat Allah itu nanti akan lebih, ya itu mah akan lebih di atas segala-galanya, prerogatif ya. Ya, artinya nanti ada yang bisa memberikan sesuatu dengan ya keringanan sehingga rahmatnya Allah datang, bisa doa anak terhadap nanti orang tuanya bisa, kemudian nanti dengan rahmat itu syafaat Nabi turun artinya, tapi tetap dengan rahmat kasih sayang Allah. Hanya berkaitan dengan istilah yang tadi, berkaitan penyebutan kafir, kayaknya hanya pergaulan hidup saja, ya cek saya mah. Tapi umum tetap. Contoh ayeuna lamun ya
Ya orang yang kafir disebut kafir jadi bari tunjuk-tunjuk pasti nggak enak. Sama dengan orang hitam, hideung ka dieu. Ya, urang aya boga babaturan, hideung ka dieu. Pan teu ngeunah gitu. Ya. Atau contoh ya, kecuali yang sudah akrab bisa dengan bahasa itu. Pewat. Pewat kan dia udah kumaha teu. Ngomong karek panggil. Kasep kahina DP. Fitnah. Ada ya Pak, ada yang meninggal karena wabah adanya. Itu kan belum optimal kan? Ya. Ada yang meninggal sudah, ada wabah, ada yang kena penyakit tertentu, lambung apa ya, kena wabah. Nah sekarang yang Kristiani kena wabah, COVID, meninggal. Ya, itu kan tetap kuncinya tetap satu tadi iman. Makanya berharga pisan masa hidupnya. Iya tadi kan yang kena wabah mah dijamin sebenarnya. Pan kamari kan disebutkan model Nabi Muhammad wae. Bisa. Kedolan kaya. Jadi ya eta mah artinya syahid itu kalau dia muslim, dia beriman. Dia beriman, bukan Allah mengan beda agama gitu. Allah mana? Memang. Jadi itulah mahalnya iman kan yang diberikan langsung. Belum ada kitab Al-Qur'an kan ada Taurat. Ya kan dia beriman pada ya untuk masa sekarang bukan ketore. Iya, kan sudah dulu mah sah boleh berarti. Akhirnya mah dari amandemen ke mana ya? Nama kudu geus kana amandemen aya terakhir. Ya, teu bisa balik deui kana aturan baheula. Ya kalau dulu ya enggak apa-apa. Apalagi yang antara tidak ada hukum, ada kekosongan hukum. Fatrah istilahnya antara agama yang dulu artinya pada nabi-nabi sebelumnya dengan nabi yang berikutnya itu ada masa kosong. Ya, selama masa kosong itu kekosongan hukum, kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang ya memang di luar jangkauan hukum, ya pengampunan kepada mereka. Ya, artinya itu sudah parem ya aya deui. Jadi belum dengan Al-Qur'an belum turun misalnya, maka di situ adalah kekosongan sehingga dari ahli hukum menyebutkan bahwa itu orangnya seperti bayi. Ya, seperti bayi dalam kekosongan hukum itu. Ya. Tapi untuk sekarang setelah itu Al-Qur'an sudah dijamin sampai hari akhir dan Nabi terakhir, Al-Quran adalah dijamin sampai akhir, ya tidak mungkin ada kekosongan lagi. Jadi jangan mengelak nanti ada kekosongan hukum, tidak ada karena sudah dijamin. Terus taubat macam-macam ya, taubat nasuha, ya taubat sama lah. Jadi kemudian kesalahan dan topik khusus ya, syarat SOP taubat. Memang itu yang para ulama banyak yang harus taubat ya gitu. Karena gini, ada seorang ustaz juga, saya paling tidak sanggup saya untuk tidak berbuat salah. Saya tidak menyatakan karena yang saya manusia, begitu disifat roh, saya hanya sebagai ustaz bukan sebagai nabi. Kalau nabi mau dijaga, kalau kita manusia termasuk sama orang, sehingga menyatakan saya tidak sanggup untuk tidak berbuat salah dalam satu hari saja. Karena itu manusia. Makanya, berarti namun salah mana kan ada salah sadar. Ya. Berarti bertobat tuh yang tiap hari berarti. Ya persis. Bertobat tiap hari. Ibaratnya. Iya. Ya. Ibarat dalam sholat sujud hari. Ya. Dalam doa disampaikannya gitu tobat-tobat itu. Ya. Kadang-kadang istri kurangnya bisa salahnya tersadari. Udah 20 hari, wah orang salah. Hebat dia urip. Kamar mah asa bener orang nyakan memberikan itu padahal bulan puasa orang itu. Nah akhirnya disadari setelah 1, 2, 3 hari. Nah minta maaf berarti harus ya. Minta maaf. Kemudian taubat.
Ya. Nah, taubat aku mah dina sakap dina salat subuh atau Ya. di Ada sholat taubat khusus. Tetapi walaupun tidak sholat taubat khusus, ada saat-saat ijabah yang kita dengan hati yang bening, ya, hati ijabah itu apalagi sekarang, model sekarang saat-saat ya menjelang Lailatul Qadar, hanya sebelum subuh, ya, sebelum subuh itu waktu ijabah. Dan bisa dalam setiap sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu setelah sholat, setelah sholat itu istighfar, melalui astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Artinya ya Allah minta pengampunan wa atubu ilaih, dan saya kembali kepadamu, saya taubat kepadamu. Jadi nanti ada pengakuan minta diampuni bersalah, dan kemudian kemudian kita ada ikrar untuk kembali. wah eta kebayangnya bulan RW kepada yang bersangkutan sebetulnya kepada yang bersangkutan anu urang rasa salah eta kudu minta hampura. Jelas atau kan tadi atas jelas. Kudu eta anggar tobat aya. Iya, gitu. Minta hampura. Kan sadar kan 2 hari Ya dina naon? kami ngopi kamari sih. Tah. Sadar teu salah. Kamu aya berjalan teh soal. Kamari mako lamun hari tak kene gengsi kene urang. Memang Jeung poho deui. bukan merasa tidak sadari, merasa Ya, benar sadar. gitu kan. Nah, kan orang merasa benar kan banyak. Sadar koma suami kan punya hak prerogatif kalau teh benar we nya. Padahal perempuan tidak pernah salah. Urang turutan urang kan sadari. Bodoh. Oke, Bodoh ka kasih Kemarin teh bodoh. Ya Allah, salah jebak WA kan. Kamu akhirnya mah bebas. Jari tangan teh. Kamu yang influencer yang bloggernya pembantu juga kumaha mau tiap hari tiap detik ayo wes sekarang cebong gitu alah parah aja Ya. Teu pakai jilbab karun setiap saat taubat. ayat salat tobat minimal 2 rakaat. Terus dosa-dosa besar taubatnya taubat nasuha namanya. Kalau dosa besar mah udah rada khusus. Taubat itu namanya. Ya. Opena benar namanya. SOP-nya salat tobat itu. Ya. Taubat. Ada satu hal Pak, ada waktunya datang, ya datang kita ingin bertobat. Iya. Ada waktunya datang, ada ya kerten ke orang, terus kebayangkeun berdosa Ya, segala macam. Betul. Saya baca di di internet juga berkaitan dengan ada taubatnya Malik bin Abi Dinar, ya masyhur itu, masyhur. Dia ahli hadis, 40 hadis sudah belajar. Tetapi pada masa mudanya dia ya termasuk orang yang penuh dengan dosa. Dia kemudian dosa, minum, Diteroris lah namanya. Segala macam kan. Diteroris gitu aja. Tapi dia muslim. Luar biasa. Jadi sangka diteroris. Obatnya kan dua Ya. Tapi setobat jadi saksa. Tapi untuk akhir Rasul kedua diteroris gitu kan. Dia Amin. sampai jadi dai gitu walaupun dalam keterbatasan. Dia teh ingin menikah pada saat dia punya dia namanya Mas Bawang ya, bukan ya Malik bin Dinar itu bangun nikah, kemudian nikahlah ada itu, kemudian termasuk nikahlah, kemudian punya anak satu, kemudian anak satu, dikala punya anak satu tahun ya 1,5 tahun, kemudian dikala manehna saat setiap mau minum khamar itu sok disapurkeun ke budakna teh, dibahekeun, dialungkeun kana bajuna ke budakna. Terus berulang-ulang gitu, tambahnya dan gitu si Malik bin Dinar. Kemudian satu saat meninggal si anaknya tuh, namanya Fatimah. Meninggal dunia, kemudian akhirnya terus teringat, jadi leungiteun, teringat ke budak. Sebab tidak ada lagi memberi ngabahekeun memberikan peringatan. ya ngabahekeun minuman teh.
itu mah zina, judi segala macam itu dilakukan. Apapun lengkap we. Pak Agus mah ngan sarungnya sebarang rupa. Iya. Ini paket lengkap. Paket lengkap we segala macam. Sebab dia tinggal di kerajaan juga. Ya, tinggal kerajaan dan terakhir ya dia jadi diangkat jadi polisinya kerajaan. Jadi polisi kerajaan. Kemudian satu saat nggak bermimpi. Itulah yang saya ingin katakan bahwa satu saat ada waktu untuk Allah berikan jalan. Bermimpi. Dina impiannya teh terjadi huru hara di dunia. Oh iya beren kiamat teh. Tas kiamat gitu kemudian semua berbondong-bondong di alam besar banyak orang. Ya cerita. Nah, udah begitu, di satu saat orang-orang itu tidak ada. Itu keharti kemana? Nah, mereka teh kemudian si Malik bin Dinar, si Malik itu dengan demikian tiba-tiba aya anu ngageresel karena dina impianana karena tonggongna teh aya nyamperkeun. Ternyata dilieu teh orai gede. Orai gede kemudian rek nyampurkeun rek pahakan ka urang. Lumpat si eta teh dina impianana teh. Geus lumpat itu panggih jeung seorang syekh. Syekh teh baju putih saya puji tapi syekh di situ. Minta tolong kasih eta teh nu aki-aki teh. Aki-aki saya mah udah dia bawa. Kasih saya itu dia minta tolong. Punten Abah cenah meureun. Ieu pang ngajegakeun ora itu budak-budak ka kami. Ampura anaking gitu. Ampura kami teu bisa. Sabab itu leuwih galak. Kami lemah. Cek itu teh. Cek si Syekh teh. Agus gitu, geus. Ayeuna mah kieu we lah. Ayeuna anjeun lompat ka ditu, aja tempat. Tuh ke gunung. Sugan di gunung aya penolong segala macam. Terus ke gunung. Gunung lompat. Sudah di gunung. Orai tetap mudah-mudah. Tapi ternyata di gunung itu nah aya ngagedur sana. Dan ternyata dina eta teh dia mungkin ini neraka ini. Rek asup karena neraka kejebutkeun. Betul ya. Betul. Namun sababna ini masih ada orang yang kamu adalah belum berhasil. Setelah itu panggih deui jeung ya kemudian hiji waktu panggih dina hiji gunung itu ada semacam kamar-kamar make tirai sugan bae ya jadi tolongan dia sama kamar-kamar aya tirai geus kitu tirai dibukalah kami begasan kesulitan dengan ular ini ya maka dibuka tirai tarojul budakna Fatimah anu tadi umur 2 tahun meninggal anu sok ngabahekeun Komarna. Tarojul ka situ kemudian disampurkeun ku Fatimah tolong bari nyepeng nu katuhuna ka manehna ka Malik nu hijina bari nyingkahkeun ular. Setelah itu maka ada seseorang yang kemudian ditanyakan ya, setelah demikian itu akhirnya si itu sadar bahwa anak saya sudah menolong kemudian ular bisa dilepaskan. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada seseorang apakah itu ya, di nasa mimpi siapakah dia nanti tadi kakek itu kakek yang tadi sukses itu adalah amalmu, imanmu, tetapi di dunia tidak terurus, lemah, tidak terurus, tidak bisa menyelamatkanmu dari ular itu.
Nah, kemudian ini adalah anaknya itulah yang menolong. Oleh sebab itu Borinyal Hudang kemudian ditanyakan kepada yang lain, seperti itu tafsirnya. Maka akhirnya terus bertobat, ya, terus bertobat benar, dan akhirnya dialah kan menjadi ahli hadis, ya, menjadi ahli hadis, tobatnya diampuni pada Allah dan akhirnya benar-benar soleh.